Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith faghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin, najalallahu ta'ala farajul syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam rangkaian kajian 40 hadis kita Al-Arba'una Haditsan dari Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, kita telah sampai pada hadis ke-24. Hadis ke-24 itu temanya adalah macam-macam ilmu. Nah, kalau hadis ke-23 itu macam-macam penuntut ilmu, ke-24 ini adalah macam-macam ilmu. Dan kita pada pertemuan kali ini adalah bagian kedua atau pertemuan kedua dari hadis ke-24. Seperti biasa, hadis akan kita baca sebagai refresh ya. Hadis dari Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kazim alaihi wassalam. Beliau menukil sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-masjidah. Rasul masuk ke masjid. Fa idza jama'atun qad atafu bi rajulin. Rasul melihat ada sekelompok orang yang mengelilingi seorang laki-laki. Faqala ma hadza. Ketika Rasul masuk masjid melihat ada kerumunan seperti itu, satu orang dikerumuni, Rasul bertanya, ada apa ini? Faqila allamah, ini allamah, ini pakar ini. Faqala wa mal allamah, pakar apa? Kok sampai dikelilingi seperti ini? Faqalu lahu, kemudian mereka berkata kepada Rasul, a'lamun nasi bi ansabil Arab. Ini adalah orang yang paling pakar tentang nasab-nasabnya orang Arab. Wa waqa'iha, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab. Wa ayyamil jahiliyah, dia juga banyak tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah. Wal asy'ar al-arabiyah, dia juga pakar di bidang syair-syair Arab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah mendapatkan pemberitahuan ini, jadi mereka mengurumuni orang yang punya kepakaran di bidang apa? Nasabnya orang-orang Arab, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa-masa jahiliyah. Dia juga mengenal syair-syair Arab. Kemudian Rasul mengomentari seperti ini. Dzaka ilmun la yadurru man jahilahu wa la yanfa'u man 'alimah. Ya. Yang kalian anggap pakar itu dia mengetahui hal-hal yang ilmu, itu ilmu, tapi ilmu yang sama sekali tidak rugi kalau seandainya ada orang yang tidak mengetahuinya, dan juga tidak bermanfaat kalau ada orang yang mengetahuinya. Tidak penting-penting amat. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Rasul menjelaskan lebih jauh tentang ilmu-ilmu yang memang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Innamal ilmu thalathatun. Ilmu yang bermanfaat itu ada 3. Ayatun muhkamah. Nanti akan kita jelaskan apa itu ayatun muhkamah. Au faridatun adilah. Ya, ayatun muhkamah atau faridatun adilah. Dan yang ketiga, au sunnatun qa'imah. Jadi ada 3 ya. Ayatun muhkamah,
Faridatun adilah, sunnatun qaimah. Wa ma khalahunna fahuwa fadlun. Selebihnya dari 3 ilmu ini itu hanya kelebihan saja. Tidak apa namanya itu, tidak penting, tidak terlalu penting. Fadlun, kelebihan. Nah, di pertemuan pertama Imam Humaini qaddasallahu taala sirrahu syarif, sebelum menjelaskan tentang 3 ilmu ini, beliau mengatakan bahwa manusia itu punya 3 alam. Ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Jadi kita ini kalau kita mau mengetahui ya perjalanan kita, di antara yang paling sederhana adalah 3 alam ini. Alam dunia, ya meskipun boleh jadi sebelum alam dunia ada alam lain, tapi itu tidak dibahas sementara ini karena itu terlalu detail. Tapi yang mudah kita pahami adalah yang ke depan ini. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Nah, alam barzah ini adalah alam tengah-tengah di antara alam dunia dan alam akhirat. Ya, itu nanti siapa yang belum mengikuti yang pertama bisa melihat di YouTube-nya nanti ya. Jadi hadis tentang macam-macam ilmu bagian pertama. Nah, kemudian juga Imam Humaini berbicara tentang bahwa 3 hal ini sebelum dijelaskan lebih jauh adalah terkait dengan masalah-masalah akidah. 3 ilmu penting ini adalah masalah akidah, masalah akhlak ya, etika, dan masalah syariat fikih ya. Ini 3 ilmu yang penting ini. Ilmu yang punya kaitan dengan 3 alam tadi itu. Jadi kan kenapa dikatakan 3 ilmu penting? Karena 3 ilmu ini di dunia berguna, di barzah berguna, dan di akhirat berguna. Ada ilmu-ilmu yang hanya berguna boleh jadi di dunia, tapi di barzah, makanya seorang ahli, umumnya dia ahli tentang nama-nama para penyair, dia hafal nama-nama para penyair, atau dia hafal nama-nama kabilah-kabilah yang ada di suku-suku yang ada di dunia ini, etnis-etnis hafal semua. Itu pengetahuan biasa, tidak punya pengaruh hakiki di dunia, tidak punya pengaruh sama sekali di barzah, tidak punya pengaruh sama sekali di akhirat. Jadi Anda tahu, tidak tahu, tidak penting-penting amat, tidak masalah ya. Jadi paham ya. Nah, sementara yang penting itu apa? 3 hal tadi itu, yang terkait dengan akidah, terkait dengan etika, akhlak, dan terkait dengan syariat. Ya, syariat itu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya dalam menghamba kepadanya. Nah, di bagian ini Imam Humaini lebih dalam menjelaskan apa itu ayatun muhkamah, apa itu faridatun adilah, apa itu sunnatun qaimah. Dengan kata lain, beliau hendak mengatakan bahwa kenapa ayatun muhkamah itu adalah akidah, kenapa faridatun adilah itu adalah akhlak, kenapa sunnatun qaimah itu artinya adalah syariat. Kenapa begitu dijelaskan di pasal yang kita sekarang sedang menjelaskannya. Kata beliau, ayatun muhkamah itu adalah al-ulum al-aqliyah. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya rasional, wal aqaid al-haqqah, ya, akidah-akidah yang benar, wal ma'arif al-ilahiyah. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya ilahi. Adapun al-faridu al-adilah apa itu? Adalah ilmu akhlak wa tadhirul qulub, ilmu tentang etika dan bagaimana kita melakukan pembersihan hati. Ya. Wa sunnah al-qaimah itu adalah al-ilm al-zahir, ya, wa ulumil adab al-qabiliyah as-suriyah. Jadi ilmu tentang adab raga kita, ya, seperti tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, bagaimana kita melakukan jual beli, ya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan wanita dalam pernikahan dan lain sebagainya. Itu pokoknya itu adab zahir, itu artinya syariah, disebut dengan as-sunnah al-qaimah. Nah, sekarang beliau hendak memberikan penjelasan kenapa ayatun muhkamah itu adalah akidah, kenapa faridatun adilah adalah akhlak, kenapa sunnah qaimah adalah syariat, kenapa dijelaskan. Dikatakan bahwa
Yang pertama adalah ayatun muhkamah. Ayat itu, kata-kata ayat itu artinya tanda. Ya. Dan tanda itu sangat sesuai dengan ilmu-ilmu yang sifatnya rasional, ya, dan terkait dengan masalah-masalah i'tiqadiyah, masalah keyakinan. Karena ilmu-ilmu itu adalah merupakan tanda-tanda yang mengantar manusia untuk memahami keberadaan zat Allah, asma'nya, ya, dan pengetahuan-pengetahuan yang terkait tentang Tuhan, ya. Dan kita, kata Imam Humaini, belum pernah menyaksikan bahwa kata-kata alamah ini, ya, atau tanda ini dipakai untuk ilmu lain selain ilmu yang terkait dengan akidah. Contoh di Al-Quran, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, tanda, la alamatin liulil albab, ya, tadi kan ayatun muhkamah, ya. Jadi sebenarnya manusia itu dengan dia melihat alam semesta ini, dia melihat itu langit, melihat bumi, melihat pergantian siang dan malam, ya, dia kalau menggunakan akal pikirannya, dia akan sampai kepada siapa yang ada di balik keberadaan yang teratur ini, ya. Atau ayat lain, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi ketika Allah menundukkan untuk kita itu langit, bumi, ya, apa yang di langit, apa yang di bumi, ya, seluruhnya itu semua adalah tanda bagi kaum yang berpikir. Intinya orang dengan menggunakan akal pikirannya tentang keberadaan ini, alam ini, langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dia akan sampai kepada Sang Pencipta. Karena itu disebut ayatun muhkamah, tanda jelas yang mengantar kita pada Sang Pencipta, pada Tuhan, ya. Dan dikatakan muhkamah karena juga orang-orang yang mendalami ilmu tentang ketuhanan ini disebut hukama, para hakim, ya. Hukama, ya, hukama adalah falasifah, orang-orang yang melakukan perenungan yang mendalam dengan nalarnya, dengan akalnya, sampai pada makna-makna ketuhanan, sampai pada Tuhan nantinya. Jadi orang-orang yang mendalami tentang masalah teologi, tentang ketuhanan itu selain juga disebut ahli kalam atau disebut ulama-ulama akidah, juga disebut dengan hukama, para hakim, para filsuf, ya. Jadi itu penjelasan beliau bahwa ayatun muhkamah adalah terkait dengan akidah. Adapun kenapa kok faridatun adilah itu dikatakan ilmu akhlak, ya, dikatakan karena akhlak yang baik itu, ya, kan ilmu akhlak berbicara tentang apa itu akhlak-akhlak yang baik, apa itu akhlak-akhlak yang buruk, ya. Karena akhlak yang baik itu sebenarnya perilaku atau perangai yang baik adalah perangai yang tidak ifrat dan tidak tafrit, ya, yang tidak kurang dan tidak berlebihan. Karena ini disebut dengan faridatun adilah, kewajiban yang seimbang, maksudnya yang proporsional, tidak kurang dan tidak lebih. Dan akhlak yang baik itu sebenarnya kalau kita kaji nanti, kita akan paham bahwa ternyata akhlak yang baik itu adalah tidak kurang dan tidak berlebihan. Kita lihat nanti. Nah, jadi dikatakan adilah, ya, adilah itu maksudnya adil, di tengah-tengah itu maksudnya apa? Tidak kurang dan tidak lebih, seimbang, ya. Jadi sesuatu yang seimbang itu, yang mu'tadil itu adalah pasti baik. Dijelaskan di sini. Contoh, keberanian semuanya. Keberanian itu kalau kita tanya perangai yang baik. Tapi keberanian ini kalau berlebihan itu menjadi tidak baik, menjadi tahawur, sembrono akhirnya. Nah, jadi keberanian kalau berlebihan menjadi tidak baik, namanya tahawur. Syaja'ah bagus. Kalau kelebihan namanya tahawur, akhirnya menjadi sembrono, nekat akhirnya, ngawur, ya. Atau kalau kurang, ya, itu menjadi adalah al-jubn atau jaban, pengecut. Jadi keberanian yang berlebihan itu tidak bagus. Keberanian yang kurang juga tidak bagus. Akhirnya orang jadi pengecut, keberanian sedikit, ya. Nah,
Jadi kenapa sesuatu yang seimbang itu baik? Karena syaja'ah itu adalah sebuah perangai baik yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Tidak berlebihan sampai pada sembrono dan ngawur, tidak kurang sampai pada penakut dan pengecut. Contoh lain, orang dikatakan bijaksana, hakim. Hakim itu juga perangai di tengah-tengah. Kalau ada orang yang berlebihan atau yang apa namanya itu yang kurang ya dalam atau berlebihan dalam menggunakan akalnya, berlebihan semua mau dirasiokan, keliru. Akal digunakan bagus, tapi kalau semua mau diakalkan tidak bagus ya. Nah, hakim itu dia tahu batasannya. Jadi orang yang tahu batasan akalnya, dia hanya akan memikirkan hal-hal yang memang dalam kemampuan pikirnya. Kalau kemudian dia memikirkan hal-hal yang di luar kemampuannya, itu namanya safah. Bukan hakim lagi, safah. Ya. Seperti orang mau pikir zat Allah seperti apa? Nah, ini safah ini. Dia menggunakan akal pikirannya tapi tidak pada tempatnya. Ada safah. Buang-buang waktu Anda. Ya, Anda memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan pikir Anda. Atau contohnya hukum-hukum Tuhan mau diakalkan, tidak bisa. Anda bukan Tuhan. Tuhan yang menciptakan semua ini, Tuhan tahu apa namanya itu hukum yang diturunkan. Jadi kalau semuanya mau Anda logikakan, safah itu. Karena akal Anda lebih kecil daripada pengetahuan Tuhan, ya. Seperti itu. Makanya nanti kita akan jelaskan bahwa dalam hukum fikih kita diminta untuk patuh. Subuh 2 rakaat jadi 2 rakaat. Tidak pakai kita pikirkan, kita kuat kok 4, tidak usah pikirkan. Contoh umpamanya, puasa umpamanya. Puasa kita disuruh kalau kita dalam keadaan sakit atau bepergian, kita disuruh untuk faidatun min ayyamin ukhor. Saya masih sakit, kuat kok loh. Anda melawan Tuhan. Tuhannya ngomong kalau sakit jangan puasa. Kalau dalam keadaan bepergian jangan puasa. Kok kuat kok saya? Loh, ini bukan kuat-kuatan, ini manut-manutan ya. Jadi tidak bisa orang saya kuat subuh 10 rakaat. Tidak boleh gitu ya. Nah, paham ya sudah ya. Jadi kalau orang menggunakan pikirannya dalam hal-hal yang bahkan di luar kemampuan pikirnya, itu namanya safah. Atau orang yang sama sekali mengistirahatkan akal pikirannya, dia tidak mau mikir sama sekali ya. Jadi yang harusnya dipikirkan, yang harusnya direnungkan, dia tidak mau mikir, itu namanya al-buluh atau al-balah. Nah, jadi hakim itu apa? Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah tengah-tengah antara safah dan balah tadi itu. Ya. Sifat lain contohnya iffah. Ya, orang punya iffah. Iffah itu artinya sebuah perangai bagus ya. Kalau berlebihan itu menjadi syarah. Kalau kurang itu menjadi khumud. Ya, ada orang yang betul-betul bisa menjaga kemuliaan dirinya. Tapi ada orang-orang yang overexpose. Overexpose tidak bagus. Itu istilahnya apa namanya itu berlawanan dengan iffah. Atau introvert. Dia menarik diri terlalu. Itu bukan afif. Ya. Itu juga tidak baik. Jadi iffah itu apa? Antara overexpose dan introvert. Ya, jadi di tengah-tengah ya. Jangan terlalu mengemukakan diri dalam semua hal, juga jangan terlalu menarik diri, tengah-tengah, seimbang. Ya. Oke. Atau sifat sakha, sifat dermawan ya. Dermawan ini itu adalah sifat tengah antara israf dan bukhl. Kalau berlebihan dermawan itu royal ini, israf ini, berlebihan ini, buang-buang ini. Tidak benar juga ya. Tapi kalau terlalu kedekut ya, pelit ya, itu artinya kikir ya. Jadi sakha itu dermawan tengah-tengah. Jangan berlebihan nanti israf, jangan kurang nanti bakhil gitu kan. Nah, itu namanya sakha ya. Jadi intinya etika atau akhlak itu adalah faridatun adilah, kewajiban yang di tengah-tengah yang seimbang. Jadi tidak ifrat, tidak tafrid, tidak berlebihan, tidak kurang. Karena itu disebut dengan faridatun adilah, faridah yang seimbang. Jadi itu kenapa kok faridah adilah adalah artinya masalah-masalah yang terkait dengan etika dan akhlak. Berikutnya, adapun kenapa masalah fikih dan syariat disebut dengan sunnatun qaimah, ilmu yang ketiga? Karena ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu ta'abbudi dan adab-adab syariat ya, yang disebut dengan sunnah.
Namanya sunnah. Sunnah itu adalah apa yang dicontohkan oleh orang yang diutus oleh Tuhan. Ya, Allah mengutus para nabi, para rasul. Ketika mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan ta'abbud, dengan ibadah, Anda harus jadikan itu sunnah, Anda ikuti, karena dia ini orang yang diutus Tuhan. Jadikan percontohan, jangan ngarang sendiri. Nanti kalau ngarang sendiri jadi bid'ah. Ikut aja. Ya, orang mau sholat subuh 4 rakaat bid'ah. Ya, orang mamanya mau apa ya? Mau rukuknya ditambah biar enak sholatnya, rukuknya itu 5 kali umumnya. Itu melawan sunnah. Sunnah itu apa yang dicontohkan? Ya, ikuti aja. Nggak usah dipikir itu, nggak usah dinalar, nggak usah. Ya. Dan biasanya sunnah qaimah ini adalah hal yang memang akal nggak sampai untuk memahaminya. Nah, orang yang mau menggunakan akalnya dalam hal fikih, dalam hal syariat, safah, ahsan. Ya, jadi kalau urusan fikih ya sudah, tinggal apa Kanjeng Nabi sampai matur kados nopo, ya kita ikuti. Ya, Anda ngomongnya gimana, ya kita ikut. Caranya haji begini, keliling Ka'bah tawaf itu 7 kali. Loh, lek selikur ya apa? Oh, Nabi ini ngomong pitu kok. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, ikut aja. Sunnatun qaimah, jadi sebuah sunnah yang dicontohkan, yang harus ditegakkan. Ya, dan karena kita tahu kan kalau tentang wajibat apa itu aqimus shalah, ya. Jadi ada iqamatul wajibat, itu bagian daripada hal-hal yang terkait dengan syariat atau fikih. Jadi jelas ya kenapa akidah disebut ayatun muhkamah, akhlak disebut dengan faridatun adilah, dan fikih atau syariat disebut dengan sunnatun qaimah. Oke. Sekarang kita akan lanjut ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, ilmu-ilmu yang bermanfaat itu ada tandanya. Kata beliau Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dia contohkan akidah umumnya. Ilmu tentang akidah, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hari akhir, ya, yang terkait dengan keyakinan. Seperti arkanul iman itu adalah hal-hal yang terkait dengan akidah, dengan keyakinan. Kata beliau bahwa ilmu akidah itu harus berbuah keimanan. Jadi ilmu itu harus membuat Anda beriman, percaya. Bukan tumpukan pengetahuan-pengetahuan yang kemudian kita banggakan. Saya sudah baca kitab akidah ini, saya sudah baca kitab ini, saya sudah baca. Itu tumpukan pengetahuan. Ya, jadi ada orang yang menumpuk pengetahuan tentang akidah, tapi dia tidak beriman akhirnya. Kalau kita lihat orangnya sama sekali tanda-tanda iman tidak ada. Padahal dia sudah menghatamkan berapa buku akidah. Mungkin perpustakaan teologi dan tentang akidah sudah dia khatamkan. Masuk perpustakaan semua kitab yang berbicara tentang ilmu kalam sudah dia baca semuanya. Tapi tidak ada imannya. Percuma. Itu hanya tumpukan pengetahuan yang tidak berguna. Padahal ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah ini tujuannya agar melahirkan keimanan. Nah, kalau cuma menghasilkan pengetahuan, yang pengetahuan ini kemudian dipakai untuk menjelaskan ke orang ini, kemudian dia ingin dapat pujian, ya tidak ada gunanya. Itu malah jadi hijab nantinya, ya. Jadi kalau ilmu itu hanya berhenti pada pengetahuan dan tidak melahirkan keimanan, ya, itu adalah wa innama hiya hujubun ghalidha, menjadi hijab-hijab yang tebal, ya. Jadi sebenarnya orang belajar tentang akidah itu tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meyakini Allah dengan segala kesempurnaannya, asma'nya, sifat-sifatnya, dan kemudian dia yatakhallaq bi akhlaqillah. Maksudnya apa? Berakhlak dengan akhlak Allah. Ketika orang beriman kepada Allah, berakhlak dengan akhlak Allah, maksudnya patuh dan taat kepada Allah. Itu namanya berakhlak dengan akhlak Allah, bukan menjadi Tuhan loh ya. Yatakhallaq bi akhlaqillah artinya yuti Allah, ya. Nah, karena kalau enggak, nanti enggak ada artinya itu pengetahuan kita tentang akidah. Enggak ada artinya kalau hanya berhenti pada pengetahuan. Harus melahirkan keimanan, ya. Nah, ada ayat Al-Quran yang berkata seperti ini: "Aman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Nah, ada orang-orang yang karena pengetahuannya tentang Tuhan itu tidak melahirkan keimanan,
dan ketika dia tidak beriman akhirnya dia tidak taat, ya, tapi pengetahuannya banyak, itu kata apa namanya itu Al-Quran ini sama dengan dia berpaling dari aku. A'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan punya kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu, jadi kalau orang cuma punya pengetahuan tapi dia tidak beriman, di dunianya dia sulit. Orang yang tidak beriman dia tidak bakal tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kapan hati kita tenang? Ketika kita melihat bahwa semua ini dalam kendali Tuhan. Semua ini dipantau oleh Tuhan. Siapapun yang berbuat kebaikan pasti ada balasannya. Siapapun yang berbuat keburukan pasti ada imbalannya. Meskipun dalam periode dunia mereka belum mendapatkan imbalan atau belum mendapatkan balasannya. Ada banyak orang-orang kejam seperti Fir'aun namanya. Fir'aun itu membunuh jutaan orang. Bukan jutaan lah, berlebihan. Ribuan orang. Ya, membunuh ribuan orang. Tapi dia cuma mati sekali, tenggelam. Tidak berimbang antara kejahatannya dengan hukumannya. Harus ada pengadilan. Ya, nah, jadi kalau orang beriman maka dia tenang. Kenapa? Dia tahu bahwa setiap perbuatan baiknya tercatat dan ada imbalannya. Setiap perbuatan buruknya juga tercatat. Jadi dia hati-hati. Ya, orang lain berbuat buruk pun dia tahu, dia tidak takut, tidak khawatir dia. Di dunia ini bisa saja orang melukai kita, mengganggu kita, membunuh kita, bisa. Para nabi aja terbunuh kok. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq, ya kan? Nah, tapi kenapa tenang? Karena semua ada hitung-hitungannya, semua ada catatannya, semua ada penyelesaiannya nanti. Don't worry, be happy. Ya, jangan cemas, jangan gelisah, tenang-tenang aja, bawa bahagia aja. Ya, yang penting pastikan diri kita bukan pelaku kejahatan. Ya, itu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, tanda-tanda kami telah datang kepada kamu, harusnya kamu beriman, fanasitah, kamu melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini kamu juga dilupakan. Ya. Jadi maksudnya penglihatan di alam akhirat itu adalah penglihatan dengan basiratul qalb. Ya, seperti itu. Ya. Dan kata Imam Humaini, seandainya ilmu-ilmu mereka itu adalah alamat dan ayat untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kenapa hati-hati mereka tidak bersinar? Karena pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka cuma tahu tapi tidak sampai pada iman, sia-sia. Nah, sekarang ada barometer Qur'ani. Al-Qur'an memberikan semacam barometer. Barometernya apa? Kata Al-Qur'an, Anda kalau mau tahu ilmu Anda itu manfaat atau enggak, ukurannya gampang. Al-Quran berkata begini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang alim. Jadi ukurannya alim apa? Bukan pengetahuan, ukurannya alim itu takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak tapi dia tidak takut kepada Allah, berarti dia belum karena ukuran ulama di Al-Quran, yakhsyallah, dia takut kepada Allah. Jadi kalau punya ilmu doang tapi dia terjang semua apa yang dia ketahui, ya, dia tahu halal haram, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tapi dia terjang pengetahuannya, sebenarnya itu bukan alim dia cuma tertempel padanya pengetahuan, tapi pengetahuan ini tidak berguna. Ya, jadi sebenarnya dia bukan ulama. Karena kalau ulama yang sungguhan, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kita lihat ini pengetahuan kita ini dalam pandangan Allah ulama apa enggak? Kalau pengetahuan kita membuat kita takut kepada Allah, kita mau sendiri hati-hati, takut meninggalkan perintah, takut menerjang larangan, berarti kita minal ulama. Kalau enggak, ya berarti bukan. Gampang kan? Jadi ukurannya kita takut apa tidak? Ya. Kata Imam Humaini, faman la yahsya wa la yakhafu minal haqqil muta'ali fala yu'addu minal ulama. Barang siapa yang tidak takut ya dengan Allah, maka dia tidak dihitung sebagai ulama, meskipun dia khatam satu perpustakaan, meskipun dia sudah mendatangi seluruh perpustakaan di dunia. Seperti itu. Nah, ada riwayat dari Abu Basir, sami'tu Aba Abdullah alaihissalam yaqul, ya, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Abu Basir berkata, aku mendengar Imam Ja'far berkata seperti ini, yaqulu,
kana Amirul Mukminin alaihi salam yaqul, Imam Ali itu sering berkata seperti ini, ya talibal ilm, wahai para pencari ilmu, inna lil ilmi fadaila katsirah. Ilmu itu punya banyak fadail, manfaat. Apa itu? Faraqsuhut tawadu. Kalau digambarkan pada sosok manusia, ilmu itu kepalanya adalah at-tawadu, kerendahan hati. Wa ainuhul bara'a minal hasad, dan matanya adalah bersih dari sifat iri. Wa udhunuhul fahm, dan telinganya adalah kemampuan untuk memahami. Wa lisanuhus sidq, dan lisannya adalah kejujuran. Wa hifdhuhul fahsu, dan kalau dia diam dia sedang mencari, sedang mendalami, sedang mengkaji. Wa qalbuhu husnun niyah, hatinya adalah niat yang baik. Wa aqluhu ma'rifatul asya wal umur, akalnya adalah mengetahui berbagai macam hal dan berbagai macam perkara. Wa yaduhur rahmah, tangannya ini penuh dengan kasih sayang, ya, penuh dengan belas kasih. Wa rijluhu ziyaratul ulama, kakinya adalah menziarahi para ulama, mendatangi para ulama untuk menambah ilmunya. Wa himmatuhus salama, keinginannya adalah keselamatan, jadi dia tidak pernah punya niat buruk kepada siapapun. Wa hikmatuhul wara, hikmahnya adalah kewaraan, ya. Kewaraan itu bagaimana dia menjaga hukum-hukum Allah, berhati-hati dalam menjaga hukum-hukum Allah. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mustaqarruhun najat, ya. Kemudian tempat tinggalnya adalah keselamatan, ya. Wa qaiduhul afiyah, ya, dan pemandunya adalah bahwa yang menarik dia untuk kesana kemari adalah dia mencari afiyah, mencari afiyatad dunya wal akhirah, keselamatan dunia dan akhirat. Bukan afiyatad dunya saja, tapi dunia wal akhirah. Kemudian wa markabuhul wafa, tunggangannya adalah kesetiaan. Wasilahuhu linul kalimah, senjatanya adalah kelembutan dalam bertutur. Wasaifuhur ridha, pedangnya adalah kerelaan. Wa qausuhul mudarat, ya, dan busurnya adalah toleransi, ya. Wa jaisuhu muhawaratul ulama, dan tentaranya adalah berbincang, ya, berdiskusi dengan para ulama. Wa maluhul adab, hartanya adalah sopan santun atau adab. Wa dhakhiratuhu ijtinabud dzunub, dan hazanahnya atau tabungannya, ya, adalah menjauhi dosa-dosa. Wa zaduhul ma'ruf, bekalnya adalah kebaikan, ya. Wa ma'uhul muwada'ah, dan airnya adalah muwada'ah itu artinya musalaha dan musalamah, ya, perdamaian. Wa daliluhul huda, dan petunjuknya adalah petunjuk, ya. Wa rafiquhu mahabbatul ahyar, dan temannya adalah mencintai orang-orang yang baik, ya. Itu adalah sifat daripada ilmu. Ilmu itu begitu kalau digambarkan pada sosok manusia. Saya tidak akan mengulangnya. Siapa yang ingin mendengar lagi, ya silakan diulang nanti, ya. Nah, jika tidak seperti di atas, ya, jika ilmu itu tidak punya sifat seperti itu, falya'lam bi annahu la hadza lahu minal ilm. Dia tidak punya ilmu sebenarnya, dia sok berilmu tapi tidak berilmu, karena ilmu harus melahirkan ketawaduan, berbagai macam sifat dari itu, ya, kejujuran dan lain sebagainya. Itu ilmu. Nah, bal huwa min ashabil jahli wad dhalal, bahkan lebih tepatnya dia termasuk golongan orang-orang yang bodoh dan menyimpang. Dan kalau begitu adanya ilmu-ilmu itu tidak memberikan manfaat apa-apa baginya, nanti di akhirat ilmu-ilmu itu justru akan menjadi al-hujub adz-dzulmaniyah, ya, tabir-tabir kegelapan, dan dia akan mengalami kerugian di hari kiamat nanti. Jadi kan ilmu itu, katanya Humayni, kenapa ilmu itu yang penting tiga? Karena ilmu tiga ini tidak hanya terkait dengan satu alam, dan manusia kan tidak hidup di satu alam, kan. Kalau Anda hidup di tiga alam, kemudian Anda hanya mencari ilmu yang terkait dengan dunia, Anda merugi. Ya, ada banyak ilmu yang kegunaannya hanya di dunia, ya, tapi di barzah tidak berguna, di akhirat tidak berguna. Jadi ilmu yang paling penting adalah ilmu yang kegunaannya di tiga alam tadi ini, karena kamu hidup di tiga alam, dunia, barzah, dan akhirat. Jadi kamu tahu nanti, oh ilmu ini biasa. Tapi sekarang kan
akhirnya orang memberikan penghormatan lebih tentang ilmu-ilmu yang hanya sifatnya duniawi. Dianggap kalau sudah punya kepakaran di bidang ilmu dunia dianggap paling top, padahal itu hanya untuk dunia. Setelah dunia selesai, tidak ada artinya baginya. Tidak di barzah berguna, tidak di akhirat berguna. Padahal ini barzah itu adalah gerbang menuju alam keabadian. Bagaimana dia pakar hanya di ilmu sementara, tapi di ilmu gerbang keabadian dan dia tidak punya apa-apa. Nah, jadi kan kalau kita gunakan akal, kita tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, singkat kata beliau qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan anania. Jadi manusia sudah tidak egois, tidak narsis, tidak mementingkan dirinya, ya, tidak untuk dirinya. Jadi ilmu itu betul-betul untuk pengetahuan, itu bukan untuk dirinya, bukan untuk dia meninggikan dirinya, atau apalagi kalau dia mencari dunia dengan ilmu itu. Ini bukan berarti kemudian kalau ngajar tidak boleh terima gaji, bukan begitu loh ya. Tapi jangan itu menjadi tujuannya. Ada orang menjual ilmu untuk dunia. Nah, dan kemudian manfaat yang lain adalah hilangnya keraguan dan syak. Ya, jadi ilmu yang adalah ilmu yang membuat Anda beriman, membuat Anda yakin, seyakin-yakinnya, itu baru ilmu. Tapi kalau ilmu tidak Anda yakini, ya berarti Anda dengan mudah mengabaikannya. Kenapa orang mudah bermaksiat? Karena dia belum beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum percaya betul sebenarnya, karenanya dia bermaksiat. Dipahami ini ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahu. Nah, kemudian yang ini berpesan seperti ini. Wahai kalian para penuntut ilmu, kalian itu kalau seandainya berniat untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu, maka pada saat yang sama kalian juga harus melakukan mujahadatun nafas, ya, jihadun nafas, ya, melakukan pelatihan ruhani dalam rangka mengikhlaskan niat, ya. Karena satu-satunya penyelamat manusia adalah ketika niatnya adalah tulus, ya, karena Allah, untuk keridhaan Allah, untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang lain. Beliau juga dalam kaitan ini mengutip hadis dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarad yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani." Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah selama 40 pagi, maka akan mengalir sumber-sumber hikmah dari hatinya, ya, ke lisannya. Nah, kita ini sudah menuntut ilmu berapa lama kita ini? Kan sumber-sumber hikmah belum mengalir kan, berarti ada yang tidak benar, ya, termasuk pembicara ini. Jadi kita tidak usah basa-basi, ya. Padahal 40 hari kalau ikhlas itu sumber-sumber hikmah itu akan memancar. Berarti kita harus mulai membenahi lagi, insya Allah. Itu ikhlas 40 hari itu hasilnya kayak gini. Ikhlas 40 hari hasilnya apa? Memancarnya sumber-sumber hikmah dari hati. Anda kayak akses Anda terbuka kepada fuyudat ilahiyah. Cuma 40 hari ikhlas, 40 hari ikhlas untuk Allah. Jadi tirakatnya tidak usah ke gunung, tidak usah gulung-gulung di sungai, ya, tidak usah nyilam-nyilam, tidak usah. Tirakatnya itu ikhlas selama 40 hari, dapat Anda. Kalau tidak usah macam-macam, ini Rasul, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarad ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Nah, jika Anda tidak mendapatkan itu, jadi ya nabiul hikmah belum terpancar lagi, fa'lam bi anna dirasataka wa ta'abaka lam yaktarina bil ikhlas. Ketahuilah bahwa kamu belajar itu dan lelahmu untuk menuntut ilmu itu tidak diiringi dengan keikhlasan. Sudah pastikan, dan kita sudah berapa tahun ini? Kita sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun nuntut tidak mancar-mancar, ya. Ya berarti ya, bahkan yang ini memakai kata-kata yang agak tegas, bal inna mashtahadda lisyaitan warraghabat an-nafsiyah. Kalau sampai berpuluh tahun Anda menuntut ilmu dan tidak terpancar juga ya nabiul hikmah dari hatimu ke lisanmu, itu berarti Anda sedang bersungguh-sungguh untuk, mohon maaf, syaitan dan keinginan-keinginan hawa nafsumu. Jadi kamu tidak sedang menuntut ilmu dengan ikhlas. Oke.
Kita akan masuk pada bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu ada ulama-ulama, kata Imam Khomeini, yang membagi ilmu itu menjadi dua. Ada al-ulum ad-dunyawiyah dan ulum al-ukhrawiyah. Ulum dunyawiyah dan ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat. Ya. Dan kemudian menurut ya, ini Imam Khomeini tidak sepakat dengan pendapat para ulama ini. Dikritisi tapi dengan penjelasan. Ini juga supaya kita tahu bahwa ada sebagian ulama itu yang menganggap seperti contoh ya, ilmu fikih itu termasuk ulum dunyawiyah. Ada yang berpendapat seperti itu. Padahal tadi kan jelas kan, Rasul mengatakan ada 3 ilmu kan, ayatun muhkamah, faridatun adilah, sunnatun qaimah. Fikih itu termasuk ilmu akhirat. Tapi ada para ulama yang mengatakan fikih itu termasuk ilmu dunia. La haula wala quwata illa billah. Nah, lalu apa menurut mereka? Kalau fikih menurut mereka itu, menurut sebagian ulama itu adalah ilmu duniawiyah. Lalu apa itu ulum ukhrawiyah? Kata sekelompok ulama ini dikatakan ulum ukhrawiyah itu adalah ilmu mukasyafah. Jadi kalau orang sudah kasyaf, ya hatinya bisa menembus batas, itu baru ilmu ukhrawi itu. Katanya sebagian ulama. Kalau fikih itu ilmu dunia itu. Ya. Ya, nah, kata Imam Khomeini tidak seperti itu adanya. Kalau Anda katakan bahwa ilmu ukhrawiyah itu adalah ilmu mukasyafah, mukasyafah itu siapa sih di antara kita yang bisa mukasyafah? Sebagian kecil. Siapa yang bisa melalui arba'ina sobahan bil ikhlas? Tidak banyak orang, ya. Nah, kalau itu ilmu berarti semua ilmu. Kalau itu adalah ilmu ukhrawi, maka hampir semua orang tidak punya ilmu ukhrawi. Ya. Nah, Imam Khomeini juga menunjukkan keheranannya, kok ada ulama-ulama yang berani menempatkan ilmu fikih itu termasuk al-ulum ad-dunyawiyah. Ya, dan berarti kalau itu fuqaha itu adalah ulama dunia itu berarti ya. Nah, padahal ilmu ini adalah min a'azzi ulumil akhirah, kata Imam Khomeini, ini termasuk ilmu-ilmu akhirat yang paling tinggi nilainya, maksudnya fikih itu. Kenapa kok sampai ada pendapat seperti ini? Kata Imam Khomeini, ini nasya'a min hubbin lin nafs. Karena mereka terlalu mencintai diri mereka, ya. Karena mereka ini termasuk orang-orang yang mendalami ilmu akhlak dan lain sebagainya, sehingga mereka menganggap akhlak itu tingkatannya jauh daripada fikih. Seperti itu, ya. Sehingga mereka melihat fikih itu ulum dunyawiyah. Ulum ukhrawiyah apa? Akhlak, pembersihan hati, itu ulum ukhrawiyah. Ya, dan karena itu mereka melecehkan ya ilmu fikih dan bahkan ilmu-ilmu yang berdasarkan rasio juga dilecehkan. Urusannya pokoknya bersihkan hati tok. Nah, di bagian pertama sudah kita jelaskan ya bahwa antara akidah, akhlak dan syariat ini adalah satu kesatuan, tidak bisa. Ini semuanya ulum ukhrawiyah. Jadi Anda tidak bisa menyempurna hanya dengan satu dari 3 ilmu. Anda harus 3-3. Anda di akidah harus benar, di akhlak harus benar, di syariat harus benar. Padahal kan kita dengarkan, oh, itu sampai nang hakikat, wis gak perlu syariat tuh, tidak ada itu. Rasul tuh tidak ada orang yang paling hakikat daripada Rasul, tapi dia yang paling bengkak kakinya sholat. Sementara orang baru tahu sedikit ilmu, baru ketemu 1-2 sosok di dunia astral, kemudian sudah gak perlu fikih, gak perlu syariat, langsung loh. Kanjeng Nabi ini sampai bengkak kakinya kok sholatnya. Kok ini baru tahu 1-2 pintu gerbang kegaiban, kemudian gak perlu sembahyang, gak perlu poso. Wah, berat ini. Ya, itu mau lebih laju daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ya, nah. Ya, dan kemudian justru mukasyafat itu sebenarnya bukan ilmu, itu kan hasil daripada ilmu. Jadi contoh ya, katanya ini mukasyafat itu anugerah, pemberian setelah Anda. Contoh ya, orang setelah melakukan pembersihan jiwa, ikhlas selama 40 hari tadi itu, baru dia dapat mukasyafat. Jadi mukasyafat itu bukan ilmu, mukasyafat pemberian. Ilmunya ya tadi itu, ketika Anda akidahnya benar, akhlaknya benar, syariatnya benar, itu Anda akan mendapatkan mukasyafah. Jadi mukasyafah itu anugerah daripada ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Sementara sebagian ini mengatakan bahwa fikih itu termasuk ulum dunyawiyah, sementara mukasyafah ulum
ukhrawiyah. Padahal bahkan mukasyafah pun tidak bisa kita sebut sebagai ilmu. Mukasyafah itu anugerah, bukan ilmu yang dicari dengan tadabbur dan pengkajian, penelaahan, penelitian, tidak, bukan seperti itu. Ya, nah. Kata yang ini, li'annal ulum fi wadin wal mukasyafat fi wadin akhar. Ilmu itu ada ranahnya sendiri, sementara mukasyafat di ranah lain. Mukasyafat itu ranah setelah Anda benar menjalani ilmu, 3 ilmu tadi itu, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan ilmu syariat. Ini benar, Anda baru dapat bonus namanya mukasyafah. Jadi mukasyafah itu sesuatu yang ma ba'dal ilm, ma ba'dal akidah, ma ba'dal akhlak, ma ba'dal syariah. Ya, seperti itu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, di pasal yang terakhir, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif juga mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak ilmu yang secara spesifik tidak termasuk ilmu akidah. Tapi kalau ilmu itu mengantar Anda untuk iman kepada Allah, contoh umpamanya orang yang punya telaah di apa ya, di ilmu tentang angkasa raya itu apa, astronomi katakanlah ya, astronomi atau apa ya, dia menelaah itu, menelaah, kemudian dia sampai pada kekaguman, wah ini tidak mungkin kalau tidak diciptakan oleh zat yang maha segala-galanya ya. Jadi ilmu-ilmu yang secara apa namanya itu, secara zahir tidak terkait langsung dengan agama, tapi kalau ilmu-ilmu itu mengantar Anda kepada iman, maka ilmu itu termasuk ayatun muhkamah ya. Jadi pengetahuan ya tentang detailnya alam semesta ini, itu secara spesifik mungkin bukan ilmu akidah, tapi kalau ilmu-ilmu ini mengantar Anda untuk yakin kepada Allah, ilmu ini bisa masuk pada ayatun muhkamah. Jadi cakupan ayatun muhkamah itu bukan hanya kepada ilmu-ilmu akidah yang zahir ya, yang spesifik ya, enggak. Ya, atau ilmu tentang kedokteran, tentang nujum, tentang aflak ya. Kalau seandainya ilmu-ilmu itu mengantar Anda kepada semakin Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu-ilmu itu bisa masuk pada ayatun muhkamah. Nah, tapi kalau ilmu-ilmu itu dipelajari hanya untuk ilmu itu, contohnya orang belajar tentang alam semesta ini, belajar tentang bintang-bintang ini ya, dan lain sebagainya, dia tujuannya ya hanya untuk mengetahui ini toh. Nah, ilmu ini kering, tidak menjadi ayatan muhkamah, tidak bermanfaat bagi Anda. Anda hanya cuma tahu gitu aja, tapi tidak bermanfaat. Tapi kalau ilmu-ilmu ini, contoh orang ketika melihat keagungan langit, ya bintang-bintang malam, matahari, bulan, pergantian, dia melihat orbit-orbit planet dan lain sebagainya, kemudian dia kagum kepada keagungan Allah. Nah, ini bisa masuk pada ayatun muhkamah. Tapi kalau cuma diteliti itunya toh, semakin pakar tapi tidak mengantar dia kepada siapa di balik keagungan ini, maka ilmu itu tidak berguna, tidak termasuk ayatun muhkamah. Jadi kadang-kadang ilmu-ilmu tertentu itu bisa masuk dalam ayatun muhkamah sebagaimana bagaimana orang itu mampu mengaitkan ilmu itu dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi singkat kata ya, ilmu itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian ya. Ilmu yang bermanfaat ya bagi manusia untuk kehidupannya pasca kehidupan dunia ya, dan ilmu inilah yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan dibagi menjadi 3 tadi itu ya. Ilmu yang kaitannya dengan akidah, akhlak, dan syariat. 3 ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia dari awal sampai akhir, bukan hanya di dunia saja. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang berbahaya ya untuk dipelajari ya. Dan ini termasuk ilmu-ilmu yang tercela ya, dan sebaiknya manusia tidak menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, 3 ilmu tadi itu ya, akidah, akhlak, dan syariat, itu yang paling top. Kemudian ada ilmu yang mazmumah, yang tercela, sebaiknya jangan pernah dipelajari. Seperti apa? Ilmu tentang sihir ya, pertenungan, perdukunan, persantetan. Nah, tidak perlu. Ada ilmunya itu. Ilmu setan ada. Anda bisa melakukan itu, tapi
tidak akan bermanfaat bagi Anda, hanya akan merugikan Anda. Ya. Kemudian ada ilmu yang ketiga, yaitu ilmu yang tidak berbahaya dan juga tidak bermanfaat. Nah, ilmu kalau tidak berbahaya dan bermanfaat, Anda jangan habiskan waktu Anda untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. Waktu hidup Anda tidak panjang loh ya. Kita ini di dunia cuma 40 tahun, 50 tahun ya. Ini kita sekarang ini sudah tinggal menjalani bonus-bonus ini. Ya. Ya kita semua ini ya. Ya, kita paling berapa hari raya lagi? Ya, pasti berpindah. Berpindah kemana, Beb? Dari alam dunia ke alam barzah. Nah, makanya bekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berguna di alam barzah. Anda sekarang pakar buat robot. Ya, enggak ada untungnya. Ini bukan berarti istilahnya ilmu buat robot kemudian kita tinggalkan, enggak, tapi itu enggak bermanfaat di barzah, kecuali kalau Anda lakukan itu dalam rangka memudahkan umat manusia. Jadi saya mendalami ilmu tentang ini, teknologi ini dalam rangka berkhidmat kepada umat manusia. Ketika Anda lakukan itu, maka ini akan bermanfaat di kehidupan barzah dan akhirat kita. Jadi apapun ilmu, kalau kita kaitkan dengan ayatun muhkamah atau faridatun adilah atau sunnatun qaimah, itu akan menjadi sesuatu yang berarti. Jadi jangan diberhentikan di situ. Nah, jadi ada ilmu-ilmu yang bermanfaat dan wajib untuk kita pelajari. 3 hal tadi itu. Ada ilmu yang berbahaya seperti persantetan, pertenungan, sihir dan lain sebagainya, dan ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan juga tidak berbahaya. Seperti apa? Seperti ilmu tentang ilmu nasab ya. Disebut oleh ilmu ini mithlu ilmil musiqi ya. Anda bisa main gitar, tidak bisa main gitar, tidak terlalu bermanfaat. Bukan haram loh ya, tapi tidak bahaya, tidak manfaat. Jadi ya Anda tinggal tahu Anda berapa lama lagi hidup. Anda kalau masih hidup 1000 tahun lagi tidak apa-apa belajar gitar. Tapi kalau Anda tidak tahu, mungkin tahun depan, mungkin besok, ya jangan habiskan waktu untuk hal yang tidak penting ya. Atau ilmu ansab, ini turunannya siapa, tidak terlalu penting ya. Yang semuanya nyebut ini ya. Ilmu musiki, ilmu ansab yang sekarang ini heboh kan, diragukan, ini akhirnya terjadi perbincangan yang tidak ada hentinya, tidak penting ya. Anda itu siapapun Anda, kalau Anda taat kepada Allah, Anda aman. Dan siapapun Anda, kalau Anda taat, Anda tidak aman ya. Jadi tidak penting-penting banget Anda turunan siapa, tidak penting-penting banget ya. Oke. Nah intinya apapun ilmu itu kalau dikaitkan dengan 3 hal tadi itu maka menjadi bermanfaat. Nah, singkat kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahu syarif, bahwa manusia itu ketika dia menyadari bahwa waktu hidupnya di dunia ini singkat dan dia masih ada alam lain, yaitu alam barzah dan alam keabadian yang namanya alam akhirat, dia harus fokuskan pengetahuannya yang bermanfaat untuk dunianya, untuk barzahnya, dan untuk akhiratnya. Karena kita tidak punya waktu yang panjang. Jangan dianggap waktu kita ini panjang. Jadi carilah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan abadi Anda. Dan para nabi telah menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat untuk 3 alam tadi itu adalah ayatun muhkamah, faridatun adilah, dan sunnatun qaimah. Ilmu yang terkait dengan keimanan, keyakinan, akidah, tentang etika, akhlak ya. Sifat-sifat baik apa saja yang harus saya miliki, sifat-sifat buruk apa yang harus saya hindari ya. Bagaimana saya menciptakan keikhlasan dalam diri saya, dan yang ketiga adalah sunnatun qaimah. Saya ini diminta apa, diperintah apa oleh Tuhan ya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mustahab ya. Bagaimana saya menghamba, bagaimana saya puasa, bagaimana saya haji, bagaimana itu sunnatun qaimah. Walhamdulillahi ta'ala tsumma lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.